Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 150, Delusi Telapak Tangan Ulat Sutra S. Huang Xiaolong berdiri santai di sisinya sementara Rongguang dan Liu Meijun saling mengamati dengan waspada saat fluktuasi ki pertempuran melonjak di panggung pertempuran. Awalnya, murid terkuat dari kelas 3 adalah Liu Meijun dari kelas 1, seorang prajurit Orde ke-10 akhir, diikuti oleh Rongguang, seorang prajurit Orde ke-10 akhir. Namun, tahun ini seorang Huang Xiaolong muncul entah dari mana. Kuda hitam yang paling tidak terduga tahun ini. Kuda hitam yang mengerikan. Ketika perhatian orang banyak tertuju pada 3 orang di panggung pertempuran, tiba-tiba, cahaya menyilaukan dari Rongguang dan Liu Meijun meletus hampir bersamaan saat keduanya mulai memanggil semangat bela diri mereka. Semangat bela diri Rongguang adalah sapi bertanduk sudut. Tubuh sapi itu sepenuhnya putih dengan mata berwarna oniks, tetapi sapi bertanduk sudut ini sangat gemuk. Ia gemuk dengan tubuh yang gemuk dan hampir berbentuk bulat. Jelas terlihat gemuk di mana-mana yang dapat dilihat mata, sangat mirip dengan Rongguang sendiri, memberikan kesan yang tidak sesuai ketika melihatnya. Dan semangat bela diri Liu Meijun adalah ulat sutra es. Kelihatannya lembut, dan ulat sutra es ini memancarkan cahaya biru dingin. Saat muncul, suhu di seluruh kuil suci turun drastis. Ini adalah Delusion Ice Silkworm. Namanya kedengarannya indah, tetapi semangat bela dirinya lah yang membuat orang menjadi pucat. Sebelumnya, Huang Wen dari kelas 3 tahun ketiga juga memiliki jiwa bela diri berelemen es, White Ice. Namun, dibandingkan dengan jiwa bela diri ulat sutra es delusi Liu Meijun, jiwa bela diri Huang Wen jauh lebih buruk. Fatih Rongguang dan Liu Meijun langsung berubah jiwa saat mereka memanggil roh bela diri masing-masing. Setelah transformasi jiwanya, tubuh Fatih Rongguang hampir berlipat ganda ukurannya saat lapisan lemak menonjol keluar dalam warna putih, bersinar cemerlang. Sebuah tanduk bersudut yang mirip dengan roh bela diri sapi bertanduk sudutnya, tumbuh di dahinya. Tampaknya ada lapisan es berkilauan di sekitar Liu Meijun setelah jiwanya berubah, dan cahaya biru es berkilauan membuatnya tampak lebih cantik dan lebih dingin. Melihat aksi cepat mereka, Huang Xiaolong berkata dengan acuh tak acuh, kalian berdua serang bersama. Baik Fatih Rongguang maupun Liu Meijun bingung dengan ucapan Huang Xiaolong yang tiba-tiba. Serang bersama. Si gendut dan si cantik saling bertukar pandang. Sebenarnya, sebelum naik ke panggung, keduanya memiliki ide untuk menyingkirkan Huang Xiaolong terlebih dahulu, karena Fatih Rongguang dan Liu Meijun memiliki pemahaman tertentu terhadap kekuatan satu sama lain, tetapi Huang Xiaolong ini terlalu misterius dan tidak dapat diprediksi. Tidak seorang pun dari mereka yang tahu sejauh mana kekuatan Huang Xiaolong yang sebenarnya. Menurut pendapat bersama mereka, Huang Xiaolong merupakan faktor risiko terbesar dari semuanya. Pertama, hadapi Huang Xiaolong. Saling melirik, keduanya secara bersamaan berlari ke arah Huang Xiaolong untuk menyerang. Di bawah panggung, wajah Huang Min dan Huang Xiaohai menegang karena gugup menyaksikan adegan ini. Dan agak jauh dari sana, Zhou Teng menyeringai dingin menyaksikan kejadian di atas panggung. Bahkan ia harus waspada dan berhati-hati saat menghadapi serangan gabungan dari Rongguang dan Liu Meijun. Ia menantikan bagaimana Huang Xiaolong akan menghadapi serangan mereka. Di bawah pengawasan orang banyak, serangan Rongguang dan Liu Meijun mencapai Huang Xiaolong. Rongguang memperlihatkan keterampilan bertarung jenis tinju sedangkan Liu Meijun menggunakan keterampilan pedang. Tinju itu diselimuti cahaya putih dan pedang itu menembakkan bola-bola sinar pedang yang memancarkan energi dingin. Tepat saat serangan itu mencapai dirinya, Huang Xiaolong bergerak. Kedua tangannya membentuk kepalan tangan, dan ki pertempuran melonjak saat dia meninju keluar, bertabrakan dengan mereka berdua dengan cara yang paling langsung. Astaga! Gila! Dua suara benturan yang khas terdengar, dan Rongguang dan Liu Meijun berseru kaget saat tubuh mereka terhuyung mundur dengan canggung hingga ke tepi panggung. Liu Meijun bernasib sedikit lebih baik daripada Fatih Rongguang, dia terhuyung-huyung tak stabil di tepi panggung, dan wajahnya sudah pucat pasi. Jelas dampak pukulan sederhana Huang Xiaolong telah melukainya. Gelombang desahan kaget memenuhi aula suci saat kerumunan menyaksikan serangan serentak oleh Rongguang dan Liu Meijun. Tidak hanya tidak melukai Huang Xiaolong, keduanya berhasil dipukul mundur dengan mudah. Huang Min dan Huang Xiaohai menghela napas lega. Ekspresi tegang Chen Caixiu juga mengendur. Tak perlu dikatakan, Sun Zhang dan Xiong Chu menarik kegirangan melihat betapa kuatnya Huang Xiaolong. Wajah Zhou Teng menjadi gelap dan niat membunuh yang kuat terpancar di matanya. Mengabaikan reaksi orang banyak, Huang Xiaolong menatap kedua lawannya, gunakan serangan terkuatmu. Serangan terkuat. Sulit untuk menyembunyikan keterkejutan di mata Rongguang dan Liu Meijun. Serangan gabungan mereka dengan mudah ditangkis oleh Huang Xiaolong. Belum lagi Huang Xiaolong bahkan belum mengubah jiwanya, dia belum menggunakan kemampuan bela dirinya, atau keterampilan bertarung. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun.
Kemudian, cahaya putih berkilauan keluar dari tubuh Rongguang seperti letusan gunung berapi yang dahsyat. Saat cahaya putih itu bertambah kuat, seberkas petir biru muncul di tubuh Rongguang. Meskipun petir itu tidak tebal, namun tenaga yang terpancar darinya begitu mengerikan sehingga para siswa yang berdiri di dekat panggung langsung mundur karena panik. Pada saat yang sama, cahaya biru es berkilauan di sekitar Liu Meijun yang mengembun menjadi mekarnya kepingan salju. Energi yang lebih mengkhawatirkan daripada sambaran petir Fatih Rongguang terus mengembun dan menumpuk di sekitar Liu Meijun. Ekspresi di bawah panggung menjadi muram. Keributan sebelumnya tiba-tiba terhenti, dan aula besar itu berubah menjadi sunyi senyap. Bahkan suara jarum yang jatuh pun bisa terdengar. Semua orang tahu, serangan berikutnya adalah serangan terkuat Fatih Rongguang dan Ice Beauty Liu Meijun yang dipadukan dengan kemampuan jiwa bela diri mereka. Serangan gabungan dari kedua orang ini yang mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Dapatkah Huang Xiaolong melawan mereka? Merasakan energi yang terkumpul di sekitar lawan-lawannya, Huang Xiaolong mengangguk penuh penghargaan dalam hati. Kekuatan mereka berdua memang patut dipuji jika mereka melawan lawan lain yang selevel. Mungkin tidak ada yang bisa menahan serangan gabungan mereka secara langsung. Sayangnya, mereka bertemu dengannya. Alih-alih memanggil roh bela dirinya, Huang Xiaolong memanggil pedang Asura. Untaian energi hitam muncul, berputar-putar di sekitar tubuhnya saat aura pembantaian yang datang dari Huang Xiaolong semakin kuat. Matanya berubah menjadi merah tua dan sayap berwarna hitam legam menyebar dari punggungnya. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong mengaktifkan tubuh linglong emas, kilauan emas mengkristal berkilauan di permukaan kulitnya. Petir tanduk sudut. Telapak delusi ulat sutra es. Pada titik ini, suara Fatih Rongguang dan Ice Beauty Liu Meijun bergema di panggung saat serangan mereka melesat ke arah Huang Xiaolong. Kilatan petir yang tajam melesat keluar dari tanduk di dahi Fatih Rongguang, membelah angkasa. Energi berwarna putih yang menyilaukan membakar panggung seperti gelombang yang mengamuk di Huang Xiaolong. Sebuah telapak tangan terjulur dari Ice Beauty Liu Meijun bersamaan dengan teriakannya. Telapak tangan itu menembus ruang, membawa pelangi cahaya biru es yang terbang ke arah Huang Xiaolong. Ketika cahaya biru es ini melesat di udara, aliran udara di sekitarnya tampak tertidur lelap seolah-olah berada di dunia es biru. Huang Xiaolong tetap tenang bahkan saat dia melihat ini, semua orang melihatnya mengangkat kedua tangannya dan mengayunkan telapak tangannya. Tuhan mengikat telapak tangan. Suara Huang Xiaolong bergema dari panggung. Kerumunan itu melihat dua bayangan telapak tangan keemasan yang tampak seperti cincin emas berputar ke arah Rongguang dan Liu Meijun. Kemanapun mereka lewat, serangan Rongguang dan Liu Meijun benar-benar melayang di udara. Ya, kedua serangan terkuat mereka terhenti aneh di udara. Tidak bisa dijelaskan. Menyaksikan pemandangan ajaib ini, di panggung utama, Sun Zhang dan Xiong Chu melompat dari tempat duduk mereka secara serempak, di luar dugaan, tergambar jelas di wajah mereka. Sisanya di aula suci tidak bisa berkata apa-apa.